Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Publik menyoroti mahalnya harga tiket pesawat domestik yang membuat masyarakat lebih memilih untuk berlibur ke luar negeri dibandingkan di Indonesia. Kini ditambah lagi 17 bandara di dalam negeri statusnya diturunkan jadi tidak lagi bandara internasional. Selengkapnya kami hadirkan untuk Anda dalam Metropedia bersama Angki Hasibuan. Pemirsa, beberapa bandara di Indonesia sekarang turun level. 17 bandara statusnya sudah tidak internasional lagi dan kini cuma bisa melayani domestik. Alasan pemerintah karena sepi dan juga menggerus devisa. Saking sepinya penerbangan internasional, katanya hanya ada beberapa kali penerbangan ke luar negeri, bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki layanan penerbangan internasional. Makanya Kementerian Perhubungan kemudian melakukan evaluasi besar-besaran terhadap 34 bandara internasional di Indonesia yang dianggap beroperasi kurang optimal. Beberapa bandara internasional yang ada hanya melayani penerbangan jarak dari atau ke satu atau dua negara saja. Sehingga kalau dirampingkan bandara internasional di Indonesia, menurut Kementerian Perhubungan, ini bisa mendorong sektor penerbangan nasional yang sempat terpuruk saat pandemi. Aduh. Ya. Nabrak pemirsa, gawat nih. Oke, biarin aja deh. Rusaknya ya lumayan lah ya. Tapi pemirsa, saya harus kabur dulu karena rusak. Nanti kita akan kembali ya, saya akan pergi dulu. Pemirsa, kita lanjut lagi ya, bahas turun level bandara internasional. Terus kalau statusnya diturunkan jadi domestik, dampaknya apa? Ya berarti ini tidak ada rute penerbangan komersil internasional di situ. Nyangkut pemirsa. Kita lanjutin ya pembahasannya ya. Jadi kalau Anda mau keluar negeri, berarti harus terbang melalui bandara yang ada internasionalnya. Misalnya, kalau dari Pontianak dulu bisa langsung ke Kuala Lumpur, ntar saya duduk dulu nih, serem pesawatnya. Nah, sekarang harus terbang dulu ke Balikpapan atau Jakarta baru kemudian ke Kuala Lumpur. Kementerian Perhubungan bilang, selama ini sebagian besar bandara internasional hanya melayani penerbangan internasional ke beberapa negara tertentu saja dan bukan merupakan penerbangan jarak jauh, sehingga hub internasional justru dinikmati negara lain. Bandara ditetapkan statusnya jadi bandara internasional seharusnya ditujukan bisa untuk membuka pintu turis mancanegara datang dan mendatangkan pendapatan daerah. Tapi kalau daerahnya juga sepi-sepi aja, nggak ada inovasi yang bisa bikin objek wisatanya menarik, turis juga nggak mau datang. Sedangkan biaya pengelolaan bandara internasional jalan terus. Ini juga yang katanya jadi alasan kenapa pemerintah mau mengevaluasi bandara yang banyak turun level. Saya pindah pesawat dulu kalau gitu, pemirsa. Oke, dari 34 bandara internasional, setelah dipangkas pemerintah, sekarang tinggal ini aja. Kita lihat daftarnya. Bandara di kota Anda, kalau namanya tidak ada di sini, berarti bandara Anda turun level. Jadi selain bandara-bandara ini, sekarang harus transit dulu, baru bisa keluar negeri. Repot nggak? Repot. Tapi sekarang begitulah karena keputusan pemerintah ya. Ini pun sudah pasti banyak kritik yang bermunculan. Dampak yang paling berasa adalah biaya perjalanan jadi nambah. Kalau biasanya sekali terbang langsung ke luar negeri, sekarang nambah jadi terbang dulu ke kota yang ada bandara internasionalnya. Belum lagi PR pemerintah soal harga tiket pesawat domestik tinggi yang juga menjadi sorotan. Saya balik ke bandara dulu ya pemirsa. Oke, sekarang begini pemirsa, bahwa pemerintah buka penerbangan internasional ke daerah supaya banyak turis masuk. Tapi jika ada penerbangan internasional, turisnya nggak mau masuk karena daerahnya nggak menarik atau juga ribet soal transportasi publik. Misalnya begini, tidak semua bandara kan punya transportasi dari bandara ke pusat kota dengan sistem terintegrasi. Banyak taksi-taksi nembak yang masang harga mahal. Kalaupun misalnya ada bus umum, lama ngetemnya. Udah gitu ke tempat wisata, tiap beberapa meter, parkir bayar. Kemudian masuk pantai bayar, ke toilet bayar terus. Alhasil justru warga lokal memanfaatkan terbang ke luar negeri, jalan-jalan keluar karena tiketnya lebih murah daripada terbang domestik. Kondisi lainnya yang terjadi adalah nasib mereka yang sering pergi ke luar negeri untuk berobat. Yang misalnya dalam terbang atau sekali terbang sudah bisa sampai ke tujuan, kini mereka harus transit dulu, nambah lagi biaya dan nambah lagi waktu. Sehingga mengkritisi kebijakan pemerintah
yang menurunkan level bandara. Kalaupun memang pemerintah punya strategi baru, konektivitas ini berdasarkan evaluasi, mohon dibantu juga soal strategi tiket murah itu bagaimana, dan juga kenyamanan daerah-daerah wisata, agar kami juga merasa nyaman berwisata di negeri sendiri. Saya Anggi Hasibuan, sampai jumpa di Metropedia lainnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.